Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arman dari kelas 1E Akuntansi 2021. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang bab 9 yaitu tentang aset tetap. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah aset tetap. Aset tetap merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan. Sebagai perusahaan, terutama perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur. Aset tetap adalah aset yang berwujud, misalnya dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyebaran barang dan jasa, untuk direntangkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi. Baik, yang selanjutnya itu bangunan atau aset tetap, atau rinciannya akun tetap, atau aset tetap ketika kita gunakan untuk aktivitas perusahaan. Yang selanjutnya tidak diniatkan untuk dijual kepada konsumer. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Contohnya kendaraan sebagai layanan transportasi untuk layanan jasa oleh karyawan perusahaan. Misalnya PT Agung memiliki suatu aset unik apartemen sebagai bangunan yang akan dijadikan kantor. Itu merupakan dari aset tetap. Dan ada juga aset tetap perusahaan diniatkan untuk dijual segera, yaitu properti inventory yang diniatkan ketika harga di sebuah perusahaan tersebut naik. Itu bisa kita sewakan atau kita jual, dan itu akan memiliki pendapatan yang besar bagi kita atau keuntungan. Dari kita sewakan itu kita akan mendapatkan pendapatan sewa atau operasi sih. Ya, persediaan. Ketika tanah di kapling-kapling dijual segera, itu disebut dengan persediaan. Selanjutnya itu adalah sewa modal. Kita mempunyai sebuah ruko, tetapi bukan operasional, melainkan kuantitatif. Di akhir sewa, risiko tersebut bukan lagi tanggung jawab dari yang menyewa. Ingat, salah pengakuan, maka salah PSAK. Dalam pengukuran, beberapa kita melakukan perhitungannya dengan harga perolehan itu ditetapkan, yaitu pengukuran pencatatannya. Contohnya, kita memiliki mesin produksi sebesar gedung K, maka kita membelinya sebuah bahannya di Jakarta. Itu tidak utuh waktu dibayarkan 10 M. Biaya dikeluarkan 50 juta. Membenarkannya yaitu sebesar 100 juta untuk digunakan tentang perakitan, yaitu kita menyewa, yaitu tenaga itu dibayarkan segera. Ada biaya yang akan dibayarkan segera sebesar 5 juta. Jadi 20 jutanya kita uji coba. Itu harus dihitung semuanya untuk memperoleh aset tetap dikurang sampai aset tetap sampai siap digunakan. Contoh yang kedua, misalnya bangunan yang sudah jadi berharga 2 miliar, tetapi ada kerusakan dalam kerusakannya itu dalam bangunannya. Misalnya seng yang telah
Tuh, bangun beton yang telah sedikit hancur dan cat yang sudah memudar. Itu patokannya sampai siap digunakan. Asuransi kalau pengiriman boleh harga peroleh. Tetapi kalau sudah di Bengkulu, itu asumsinya tidak boleh masuk ke harga peroleh. Materi yang selanjutnya yaitu akuntansi aset tetap. Akuntansi pada saat perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu melalui pembelian, dibangun sendiri, hibah, melakukan pertukaran. Perusahaan akan mengakui aset yang diperoleh sebagai aset tetap jika memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset. Sebagai pengakuan untuk aset lainnya, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai jika dan hanya jika, yaitu besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalirkan entitas. Yang selanjutnya itu biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Pada biaya perolehan aset tetap meliputi berikut. 1. Harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya. Yang selanjutnya yaitu biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dari pemilik atau pembeli. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan yaitu biaya imbalan kerja, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan handling atau penyerahan awal. Materi selanjutnya, akuntansi saat pemanfaatan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh perusahaan akan dimanfaatkan perusahaan selama entitas umur manfaatnya. Ketika aset tetap digunakan, maka perusahaan akan memperoleh manfaat dari aset tetap tersebut, sehingga perusahaan harus adanya beban sehubung dengan pemanfaatan aset tetap tersebut yang dibuat dengan beban penyusutan. Contohnya itu, tanah tidak akan mengalami penyusutan ukuran dan berkurangnya nilai berkurang. Tanah itu semakin lama itu semakin harganya itu semakin akan meningkat. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah pengalokasian harga peroleh dari suatu aset tetap yang berwujud menjadi beban selama umur manfaat dari aset tersebut yang diperhitungkan selama sistematis dan melakukan pertimbangan yang rasional. Selanjutnya adalah metode penyusutan. Dalam metode penyusutan ini digunakan perusahaan untuk menghitung beban. Penyusutan akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang berbeda. Metode penyusutan ini terbagi menjadi dua, yaitu metode penyusutan akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang sama besar. Metode ini dikenal dengan metode garis lurus. Yang kedua yaitu adalah metode dipercepat atau metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah paling besar dan akan menurun pada periode selanjutnya. Metode penyusutan dipercepat ini terdiri dari metode saldo penurun ganda atau double decline balance. Yang kedua adalah metode jumlah angka tahun. Itu yang termasuk dalam metode umur manfaat. Yang kedua adalah metode berdasarkan aktivitas. Metode penyusutan yang menghitung besarnya penyusutan berdasarkan aktivitas, misalnya berdasarkan unit produksi atau jam pengguna, sehingga besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tersebut. Materi yang selanjutnya adalah aset tak berwujud.
Aset tak berwujud adalah hak atau keistimewaan dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset jangka panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Bukti tidak berwujud mungkin ada dalam bentuk kontrak atau lisensi. Benda tak berwujud mungkin muncul dalam sumber-sumber berikut. Misalnya yaitu adalah hibah pemerintah seperti paten, hak cipta, lisensi, merek dagang, dan nama dagang. Akuntansi bisnis lain misalnya di mana harga pembelian termaksud pembayaran untuk niat yang baik. Pengukuran monopoli swasta yang timbul perjanjian kontrak seperti waralaba dan sewa guna usaha. Materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud, misalnya hak paten. Paten adalah eksklusif yang digunakan oleh kantor yang memungkinkan menerima atau membuat atau menjual atau mengendalikan suatu penemuan selama jumlah tahun tersebut tertentu sejak tanggal pembelian. Umur hak paten ini biasanya berbeda-beda di setiap negara, tetapi usia paten di banyak negara adalah 20 tahun. Paten tidak dapat diperbarui, tetapi perusahaan dapat memperpanjang umur hukum paten dengan memperoleh paten baru untuk perbaikan atau perubahan lain. Hak cipta. Pemerintah memberikan hak cipta yang memberikan pemilik eksklusif untuk memproduksi kembali dan menjual karya seni atau karya tercipta. Misalnya kita memiliki hak cipta sebuah lagu. Lagu itu sebagai hak cipta kita. Apabila orang lain ingin menyanyikan, itu harus ada perizinan dari kita yang membuat. Dan kita sebagai hak cipta itu akan mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya adalah merek dagang dan nama dagang. Merek dagang dan nama dagang ini adalah kata, frasa atau simbol yang mengidentifikasikan perusahaan atau produk tertentu. Ini digunakan untuk sebuah perusahaan. Misalnya kita memiliki perusahaan Coca-Cola, itu sebagai merek dagang kita. Dan bagi perusahaan lain tidak dapat menggunakan merek dagang kita, karena itu hasil dari perusahaan kita. Merek pencipta atau pengguna asli dapat memperoleh hak hukum eksklusif atas merek dagang atau nama dagang dengan mendaftarkan ke kantor paten atau lembaga pemerintah. Tas serupa. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan melalui materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.